Oke, gue bakal kasih lihat tampilan boxnya kayak gini dia, yang merek Brembo Izumi. Kayak gini kurang lebih sih. Ini yang kopi ori ya, ingat kopi ori bukan original. Kalau misalkan original mungkin harganya bisa jutaan. Sini kayak gini aja sih tampilan, kayak gini. Kurang lebih sama sih kayaknya ya, sama yang Corsa. Terdapat tabung minyaknya kayak gini, cuma nggak ada tangkainya gitu loh buat diriin gini gitu loh di motor. Jadi harus beli lagi. Tapi kalau misalkan kalian beli ini di toko gue ya, kalian juga bisa dapet tangkainya. Udah dapet full set sama baut, sama sama selangnya. Ini tangkainya kayak gini, kayak gitu. Udah ada sama baut-bautnya lengkap. Dapat selangnya kayak gini, kayak gini. Dia ukurannya beda jauh, beda banget. Ya ini yang bawaan yang gue bakal buka dari bungkusannya adalah. Nah ini yang buat rem belakang. Oke, untuk langkah pertama kita harus ngelepas batok kepalanya ya. Sini bagian depan, tapi pertama itu kita harus lepas spion dulu. Nanti baru kita lepas ini bodi depannya ini semuanya. Tapi kan karena gue pasang voltmeter, kalau misalkan kalian mau beli juga voltmeter, bisa kalian cek di toko gue ya, yang link di bawah deskripsi. Voltmeter kita harus lepas dulu, itu gue gak tahu ntar caranya gimana, mungkin gue harus lepas kabelnya atau gimana. Nanti gue coba-coba dulu, terus habis itu kita lepas handle satu persatu. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian klik subscribe dan share ke teman kalian. Komen juga kalau misalkan ada pertanyaan. Nanti gue bakal kasih lihat videonya ngelepas satu persatu bodinya, mungkin biar kalian paham juga ntar cara pemasangannya. Nanti gue kasih lihat detail videonya, cara pemasangan bongkar bodi. Oke, nanti kita bakal lepas spionnya dulu. Ini ada dua ya, untuk kanan kiri. Nah di sini ada voltmeter. Gue udah lama sih, kalau misalkan kalian mau tahu cara pemasangannya, bisa lihat aja di channel gue, udah ada itu video tutorial pemasangan voltmeternya ya. Ini yang cuma satu fungsi, dia cuma tahu tegangan aki. Ada yang 3 in 1, di toko gue juga jual yang 3 in 1 dan yang kayak gini juga cuma tegangan aki. Atau kalau yang 3 in 1 itu dia bisa ngecek suhu, terus ada jamnya, terus ada tegangan voltmeternya juga. Tapi kalau ini cuma ada tegangan voltmeter doang, dan ini warna biru. Ini udah lama, cuma masih awet, udah kena hujan juga tetap masih kuat. Wah, habis. Oke, di sini gue mau ngelepas spionnya dulu. Caranya, kalau misalkan spionnya keras, untuk melepasnya nggak ada kuncinya, kalian bisa putar aja spionnya gini, terus kalian dorong kayak gitu guys. Oke, kita lepas spionnya dulu, simpan di tempat aman. Kalau bisa siapin wadah untuk baut juga biar nggak berantakan. Habis itu kita lanjut ke bongkar bodinya, itu pakai obeng plus. Sini ada beberapa baut yang harus dilepas, sekitar 1 2 3 4. Ada 4 baut, 4. Kita lepas dulu bautnya. Ada juga tadi. Sini udah 2 baut lepas, dan yang bawah sini nih 1 lagi.
Oke, ada 5 baut ternyata ya. Lupa gua. Di sini 1 baut buat yang ini. Cuma nanti kita lepas ini dulu. Kita lepas yang ininya dulu, baru bisa kita lepas yang ini. Jadi kita lepas 2 baut lagi. Ada di kanan kiri. Setelah melepas 2 baut, kita lepas aja ini. Lepas. Baru kita bisa lepas yang ini. Usahain sih kalau bisa pakai apa namanya, obeng plusnya tuh yang pendek ya. Karena gua nggak punya, jadinya gua pakai obeng panjang, jadi susah banget. Oke, ini udah lepas bautnya yang bagian bawah. Jadi tinggal kita copot aja ini. Kayak gini. Nah, udah lepas ya. Tinggal kita buka bodi yang ini. Udah lepas guys. Kayak jadi tampilannya kayak gini ya kalau udah dibuka ya. Maklum kotor, jarang bersihin yang dalam. Kayak di sini ada kabel merah, itu kabel voltmeternya. Juga jadi harus ngakalin gimana cara ngelepasnya. Kayak buat waktu itu yang kalian tanya itu, yang pemasangan voltmeter, kabel itunya mana bang? Dipasang kemana bang? Nih di sini. Ini kan ada baut nih samping ini. Ini itu baut bodinya. Ini kalian masukin aja bagian kabel luarnya. Kalau bagian kabel itu luarnya kalian lilit aja di sini, terus ujungnya kalian masukin ke bautnya ini. Kayak gitu. Jadi kita lepas dulu ini, terus ini ada 2 baut. 2 baut ini nanti kita lepas, baru kita bisa pasang lagi. Kayaknya sih nggak perlu ngelepas voltmeter ya, cuma ya buat ngelepas bodi ini aja. Jadi kan kabel voltmeter ini masih panjang juga. Nanti kalau misalkan bisa, kita langsung pasang aja. Jadi nggak perlu kita copot full semuanya. Oke, di sini tadi yang gue bilang bakal kita potong adalah yang ini, yang apa namanya, penyangga handle-nya ya, terus sama bagian sini juga nih. Mungkin kita bakal potong penyangganya, nggak semuanya, maksudnya cuma bagian bawahnya doang, terus sama ini nih, dudukan apa namanya, ya penyangga handle rem belakang inilah. Ini kita harus potong ya di sini sih. Jadi masih aman lah kalau misalkan motongnya rapi. Nanti kalau misalkan kalian nggak pakai Izumi lagi, kalian bisa pasang lagi di las gitu loh. Oke. Nah oke, di sini gue mau ngelepas dulu yang handle depannya dulu nih. Sehingga ada 2 baut nih. Mana sih? Ini dia. Ini ngeblur. Oh nggak bisa fokus HP gue. Nah ini pakai kunci T8 ya, atau kunci mur 8 biar bisa ngebuka ini. Cuma cukup 2 ini doang, terus sama ngelepas yang ini nih, sambungan selang remnya. Hati-hati bocor, kalian tutupin aja bagian bodinya ini pakai lap ya, biar apa namanya, minyak remnya itu nggak kena bodi kalian, nanti malah cat bodinya jadi luntur.
Oke, sini gue bakal lepas, bisa kalian lihat nanti aja ya. Terus kita lepas selang remnya, tapi kalian harus di bagian bodinya ini harus kasih lap atau kain gitu untuk menjaga-jaga kalau misalkan minyak remnya itu tumpah nantinya ya, atau netes, biar bodinya itu nggak rusak, catnya nggak rusak gitu. Oke, di sini kita pakai kunci ring 12. Pelan-pelan aja ya. Oke, nanti kalau misalkan kalian udah lepas ini, nanti dipasangnya tuh di bagian bawahnya ya, di bagian sini yang ada warna birunya ini. Ini bagian depannya, ini bagian bawahnya. Sini kalian copot, nanti kalian pasang sini. Ini tapi dibersihin dulu kalau misalkan kotor ya. Ini penguncinya udah gue lepas lagi dari stang. Kita langsung lepas aja, ini ada kabelnya, kalian cabut aja dulu. Oke, ini udah kelepas ya, ada dua kabel. Lanjut kita lepas. Nah, ini udah kelepas ya, kayak gini, nggak tumpah dong. Kita lanjut pasang ke handle Izumi-nya. Sebelum kenceng pastiin ya selang remnya arahnya yang pas biar nanti nggak ngalangin. Nggak ada bedanya. Kayak gini ya. Kayak di sini gue mau pasang selang. Oh ya, mohon maaf kalau misalkan suaranya itu kadang pelan, kadang nggak kedengeran atau kekencengan. Maaf ya, soalnya gue nggak pakai mikrofon. Gue langsung pakai mikrofon dari HP. Jadi sini gue udah pasangin klepnya atau penguncinya ya, buat nanti ngencengin nanti. Ini gue udah pasang pakai tang, tinggal kalian jepit aja bagian yang ini, dijepit terus dimasukin ke selangnya ya. Di sini gue mau pasang di sini, yang bagian yang hitam ini. Gue mau pasang dulu. Oh iya, gue lupa. Enggak, gue gini dulu. Oke, jadi setelah pemasangan selangnya ini, gua mau pasang sebelah sini. Tadi ya tabung remnya gue pengen, tabung minyaknya maksudnya gue pengen pasang, cuma karena terlalu besar nggak muat di lubang bodinya tadi, jadi gue lepas dulu, terus baru pasang sebelah sini, baru dipasang deh tabung minyaknya. Oke, jadi gue mau potong ini dulu.
Ya ini gue udah selesai gerinda, tapi gue pakai gerinda bukan pakai gergaji yang besi tadi. Walaupun hasilnya nggak begitu rapi, tapi seenggaknya bisa dipasang. Nih sekarang udah gue pasang yang master rem Izumi-nya di sini sebelah kiri sama sebelah kanan, tinggal pemasangan bodi sama minyak remnya. Sini tadi gue pakai gerinda. Pakai gerinda mesin soalnya kalau pakai gergaji besi itu bener-bener capek, pegel, dan itu lama banget. Jadi akhirnya gue pakai mesin gerinda. Ya jadi tampilnya kayak gini, yang dipotong itu kayak begini ya. Kalau untuk dudukan spionnya nggak usah dipotong karena masih bisa kepasang di sini. Cuma yang sini kita harus ada tambahan dudukan spion lagi untuk pemasangan spion sebelah kanan ya. Karena dudukan spion sebelah kanan itu nempel sama handle yang sebelah kanan atau rem depan. Jadi sekarang gue mau pasang lagi bodinya, nanti baru instalasi minyak remnya sama tabungnya. Oke, ini udah selesai ya. Gue udah pasangin kabel remnya juga yang belakang. Yang depan sih sebelumnya maksudnya belum dimasuki minyak rem, tapi nanti aja setelah pasang bodi atasnya. Nah untuk kalian jangan lupa untuk pasang kabel ini. Kabel yang ini itu yang ada pencetannya di sini itu buat nyalain motor ya. Kalau misalkan kabel ini nggak dipasang, nanti motor kalian nggak bisa nyala. Ini kabelnya yang ada di handle kanan atau rem tangan yang kanan, rem depan. Kalau misalkan nggak dipasang nggak bakal bisa nyala motor soalnya. Jadi ini harus dipasang dulu. Oke, habis ini gue mau pasang bodinya dulu, nanti baru lanjut ke minyak remnya. Ya oke, ini udah kepasang semuanya, bodinya. Terus tabung minyaknya juga udah gue pasang. Cuma yang tadinya gue nggak nyangka, ternyata beneran harus dicok. Gue kira awalnya itu nggak bakal dicok, tapi akhirnya gue cowok di sini karena kepanjangan, mungkin karena handle panjang, jadinya gue cowok semua nih bagian bawah buat nyesuaiin handle biar dia bisa gerak bebas gitu. Ini gue cowok sampai sini nih, segitiga tuh, biar dia bisa gerak. Dan tabung minyaknya juga udah gue pasangin di sini. Sebenarnya agak susah soalnya yang penumpunya itu dia harus dipasang di body kalau gue sih. Kalau di spion kayaknya nggak bisa gitu, lebih gede murnya si spion. Buat kalian yang minat dengan produk ini atau Brembo Izumi maupun yang lainnya, ada banyak handle yang gue jual di toko gue Shopee. Bisa kalian klik linknya di deskripsi ya. Ada banyak Brembo, Nissin, dan lain-lain.